lebih ke arah yang tadi saya sampaikan, agak menghina Tuhan jika Tuhan lapar. Iya, menghina Tuhan, betul, Bapak ini betul. Karena di Bible ini berisi kebenaran, Pak. Okay. Ya, Bible ini mengungkap kejujuran yang sejati. Okay. Di sini kenapa Yesus tidak disebut sebagai Tuhan? Karena itu muhan. Di sini jujur toh, di sini tidak ada kata akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Oh, I see. Ya. Dari Tuhan menjadi nabi itu, oh, maaf. Oke, kalau itu by logic ya just one. ya, Just one, maksudnya pilih salah satu aja. ya, dia Tuhan atau nabi? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Bau. Ini Bible penerbitnya sama, Pak? Saya akan berpikiran positif, mungkin saat itu tipe, Pak. Tipe? Ya, saya kan berpikiran positif aja, saya nggak mau ngejudge. Agak shock sih ya. Agak shock. Shock kenapa? Tipenya tuh. Oh, tipenya. Itu kalau saya di kerjaan saya udah mungkin udah diomelin bos habis itu. Maka orang Kristen masuk Surga. tidak. Nah, Orang Kristen masuk neraka tetap. oh, Orang Islam sorry, tetap maaf. masuk surga. Benar. Karena apa? Karena orang Kristen tidak menjalankan syariat perintah ajaran Bible ini. Siap untuk bersyahadat? Siap. Siap, Masya Allah. Asyhadu Asyhadu. Allah. Itu jawaban A atau B atau C itu salah semua, Pak. Salah semua. Karena memang penyaliban Yesus itu tidak pernah ada. Oke. Di dalam Islam itu dalilnya ini, Pak. Saya tunjukkan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Artinya ini, Pak, artinya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, katanya. Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak pernah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Ya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke. Di dalam Islam, Yesus itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, dan dia diselamatkan oleh Allah. Dia ditempatkan di tempat yang mulia. Oke. Di dalam kekristenan, Yesus itu dibunuh, disalib dengan keji, dengan kejam, dengan biadab. Oke. Pertanyaan saya, lebih terhormat mana, Yesus Kristus di Islam atau Yesus Kristus di Kristen? Bapak tadi kan sudah membaca ayat di Al-Quran toh ini, bahwa Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Tetapi yang dibunuh dan disalib itu yang diserupakan wajahnya, dan itulah yang dibunuh dan disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Lebih terhormat mana, Yesus A di Islam atau B Yesus di Kristen? Maaf kalau itu kurang bisa memutuskan, karena Ya. pasti ini ada dua sudut pandang yang berbeda, di mana itu terjadi di masa lampau yang saat nggak bisa, jadi nggak bisa menjelaskan juga gitu. Iya. Jawabannya adalah
seperti yang Bapak pilih opsi A atau B atau C tadi itu salah semua, karena penyaliban itu tidak sesuai dengan logika akal manusia, dan penyaliban itu tidak pernah ada. Oke. Kalaupun ada, diceritakan di situ Yesus Kristus disalib bersama dua orang perampok kan, Oke. kanan dan kiri kan. Oke. Ya. Pertanyaannya, apakah dua perampok kanan kiri tadi itu masuk dalam kategori penyaliban untuk mendukung upaya penebusan dosa umat manusia? Karena sesungguhnya penyaliban proses tadi itu, ada perampok kanan dan kiri, itu adalah penghukuman. Oke, ya, pastinya. Apakah Yesus Kristus tadi itu mewakili proses penghukuman yang diantaranya itu ada penyaliban para perampok itu, atau para perampok itu mewakili proses penyaliban Yesus untuk menebus dosa umat manusia? Yang lebih masuk akal adalah proses penyaliban itu adalah penghukuman. Pasti proses hukum. Iya. Hasil proses hukum. Oke. Sebagaimana yang termaktub di kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Bapak bisa dibuka. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk, ya kan? Itu termaktub di kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Sebagaimana dua orang perampok kanan dan kiri, yang itu memang adalah penghukuman. Kegiatan kejadian itu adalah kegiatan penghukuman untuk dua perampok di kanan dan kiri Yesus. Oke. Baik, saya berikan pertanyaan berikutnya. Ketika misal Pak Nadi mau memaafkan dosa orang lain, sahabatnya Pak Nadi yang punya kesalahan banyak kepada Pak Nadi mau maafkan nih, misal ya. Ya, misal, oke. Ya. Bagaimana caranya Pak Nadi memaafkan kesalahan temannya Pak Nadi itu? A. Dengan cara membunuh anaknya Pak Nadi sendiri untuk memaafkan dosa kesalahan sahabatnya Pak Nadi itu, atau B. Dengan cara cukup mengundang makan malam si sahabatnya Pak Nadi itu, lalu sahabatnya Pak Nadi dipeluk, cukup sampaikan, kesalahanmu sudah aku maafkan, kita selesai. Pilih A atau B, Pak? Ya, by logic pasti B. Pasti B. By logic. Alasannya? Terbaik. Ya nggak logik dong. Pak Nadi punya anak nih. Iya. Punya anak. Ya kan jadi nggak logik dong. Anaknya Pak Nadi usia 5 tahun misalnya. Mau memaafkan dosa kesalahan temennya Pak Nadi, namanya misalnya Fulan. Ya. Namanya Fulan. Untuk memaafkan kesalahannya Fulan tadi, Pak Nadi membunuh anaknya Pak Nadi sendiri. Ya, nggak ketemu logiknya di situ saya. Tapi di kekristenan begitu, Pak. Ada Tuhan, ya. Tuhan punya anak. Lalu Tuhan mau memaafkan dosa umat manusia, anaknya dibunuh. Untuk dalam rangka supaya dosa umat manusia ini hilang, ditebus. Sehingga anaknya tadi, anak Tuhan tadi dibunuh. Bapak tadi bilang tidak logik, tapi ada sebuah peristiwa seperti itu, ada kejadian seperti itu. Yang lebih logik yang A atau yang B? Ya pastinya B dong. Bapak orang pintar. Bukan rata-rata, Pak. Iya, karena Pak Nadi ketika Tuhan dulu bagi-bagi akal sehat, Pak Nadi ikut angkat tangan. Ya, siapa yang mau akal sehat? Pak Nadi, saya gitu. Logika berpikir kita itu main, Pak. Cukuplah Tuhan, nih, konsep Tuhan dalam Islam itu logik, Pak. Oke. Allah kalau mau memaafkan dosa umat manusia, cukup Allah bilang,
wahai umat manusia, aku maafkan dosa kalian. Selesai, tanpa perlu membunuh anak, tanpa perlu membunuh siapapun. Oke, ya itu sesuai logik sih. Ya sesuai yang saya mengerti sih. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, lebih logis mana? A. Tuhan lapar, B. Tuhan tidak pernah lapar dan kekal abadi. Ya ini sesuai yang saya yakini ya. Bukan dari sisi agama apa, tapi saya pribadi meyakini itu ada Tuhan suatu sosok yang non fisik kan. Ya bukan masa sih, tapi saya tidak akan mempertanyakan itu, tapi lebih cenderung ya udah yakin Tuhan itu non fisik dan pastinya bukan sosok yang membutuhkan itu tadi makanan ataupun obat untuk segala macamnya itu, karena mahal kan. Betul. Kita buka di mesin waktu ya, Pak. Bapak buka di Matius pasal 4 ayat 2. Matius pasal 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Coba kata Yesus diganti dengan Tuhan, Pak. Maaf, itu lebih cenderung ke menista Tuhan kalau saya. Karena kalau misalnya Yesus ini di dalam kekristenan itu kan disebut sebagai Tuhan. Oke. Maka ketika kata Yesus disebut sebagai Tuhan, ya, itu muhal, namanya muhal. Muhal itu sifat kemustahilan. Okay. Karena kata lapar disandingkan kepada Tuhan, itu adalah muhal namanya, mustahil. Ya. Coba saya bacakan ya. Lalu ini, ya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Misalnya, kalau Yesus disebut sebagai Tuhan, muhal, Pak. Akhirnya laparlah Tuhan. Itu muhal. Ya, makanya saya keberatan untuk itu diganti. Bukan untuk ininya ya, tapi lebih ke arah yang tadi saya sampaikan, agak menghina Tuhan jika Tuhan lapar. Iya, menghina Tuhan, betul. Bapak ini betul. Karena di Bible ini berisi kebenaran, Pak. Okay. Bible ini mengungkap kejujuran yang sejati. Okay. Di sini kenapa Yesus tidak disebut sebagai Tuhan? Karena itu muhal. Di sini jujur toh, di sini tidak ada kata akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Oh, I see. Ya. Ya kan? Tapi di sini yang dicantumkan adalah akhirnya laparlah Yesus. Karena Bible ini berisi kejujuran. Oke. Di sini sehingga dengan seperti itu bisa kita simpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia manusia biasa, dia Rasulullah, dia seorang hamba yang soleh. Bapak bisa minta tolong dibantu buka Markus pasal 11 ayat 12. Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Bapak berani mengatakan itu di depan Yesus ada kata Tuhannya? Di depan itu. Nah, coba saya misal itu kita deskripsikan dengan ajaran kekristenan, ya, apakah muhal atau tidak, ya. Coba saya bacakan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan Yesus merasa lapar. Oh, ya terdengar lebih ambigu sih. Itu muhal, Pak, namanya. Sifat-sifat yang tidak semestinya ada kepada Tuhan, kemudian disandangkan kepada Tuhan, itu namanya sifat muhal. Oke. Mustahil Tuhan punya sifat seperti itu, sehingga bisa disimpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Boleh dilanjutkan, Pak? Yang ayat berikutnya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa
pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Dari sini kita bisa lihat Yesus itu kan merasa lapar bersama murid-muridnya. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke sana. Di sana ada pohon ara. Nanti kita makan besar. Lalu rombongan itu datang mendatangi pohon ara itu, tetapi ternyata tidak ada buahnya. Berarti Yesus tidak maha tahu. Kalau Yesus Tuhan, dari kejauhan harusnya Yesus sudah tahu. Hai para murid, di sana adalah pohon buah ara yang tidak ada buah-buahannya. Dan Yesus juga lupa bahwa ternyata itu bukan musim buah ara. Jadi Yesus baru sadar ketika datang Yesus mendatangi, dia sudah tiba di pohon ara itu. Yesus lupa, oh iya sih, sekarang kan bukan musim buah ara. Kenapa kok tidak berbuah? Memang bukan musimnya, gitu kan? Kesimpulannya adalah, kalau Yesus Tuhan, pasti dia tahu musim. Pasti dia tidak akan lupa. Karena di sini Yesus lupa musim dan tidak tahu musim buah ara, berarti Yesus bukan Tuhan. Boleh dilanjutkan, Pak, ayatnya yang 14 ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Maka Yesus itu akhirnya marah karena dia lapar. Orang lapar kan gampang marah, Pak, ya? Setuju lah. Sehingga Yesus karena lapar, begitu dia berjalan ke arah yang jauh bersama muridnya dalam kondisi kecapean, ternyata pohon itu tidak ada buahnya, sehingga dia marah kepada pohon itu. Sudahlah, engkau jangan berbuah selama-lamanya. Seandainya Yesus itu Tuhan, sederhananya begini, Pak. Kalau Tuhan Yesus itu, dia tidak perlu marah. Dia cukup mengatakan, dia bersabda, wahai pohon, berbuahlah engkau sekarang. Celing. Dalam hal ini, Yesus itu bukan bersifat maha membuat sesuatu menjadi ada. Seharusnya pohon yang tidak ada buahnya, kalau Yesus Tuhan, cukup langsung, wahai pohon berbuah, celik. Lalu pohon itu berbuah, lalu makan besar. Dalam kisah yang lain diceritakan bahwa setelah Yesus marah itu kepada pohon, ini ada saudara kami Kristen yang protes kepada saya. Kan di kisah yang lain ya, itu diceritakan bahwa Yesus itu mengumpat pohon itu, lalu pohon itu akhirnya tidak berbuah selama-lamanya. Itu sebenarnya, Pak, itu ilmu sains modern loh. Iya, bahwa kata-kata yang negatif itu berpengaruh besar. Ya, itu sudah dengar itu. Coba Bapak punya pohon durian ya, Bapak umpat itu, wahai pohon durian, dasar engkau pohon yang bodoh, gitu kan? Kalau Bapak tidak percaya, lakukan itu setiap hari. Pohon itu insya Allah, Pak, akan menjadi pohon yang gersang. Itu sering banyak orang membuktikan sudah. Di sampingnya ada pohon yang disanjung-sanjung gitu, Pak. Wahai pohon, kau berbuah yang manis ya, engkau subur ya, gitu. Itu akan menjadi tanaman yang subur. Faktanya begini, Pak, faktanya. Kalau ada orang punya anak, digoblok-goblokan tiap hari. Dasar kau goblok, nak, gitu kan. Kamu itu nggak punya otak, masa gini aja nggak bisa. Goblok. Akan manifestasi untuk di dalam pikirannya, oh ayah saya bilang goblok, ibu saya bilang goblok, teman-teman saya juga bilang saya goblok, gitu kan. Oh berarti saya ini goblok. Ya, itu saya mengerti juga. Itu masuk dalam unconscious mind, ya, dalam pikiran bawah sadar dia goblok, dan akhirnya faktanya dia akan goblok. Sebenarnya ini bisa dijelaskan secara sains ya. Kalau Yesus itu mengumpat marah-marah kepada pohon itu, ya memang
bisa dijelaskan secara sains. Oke. Bukan hanya Yesus yang bisa seperti itu. Gitu. Tapi kalau mengadakan pohon yang awalnya tidak berbuah menjadi berbuah, itu yang tidak bisa dijelaskan secara sains, dan itu adalah wilayah Tuhan. Ya, setuju. Setuju. Nah, dari sinilah kita jadi masuk ke ruang dan waktu di mana Yesus hidup. Siapa Yesus itu terjadi? Siapa Yesus itu sebenarnya? Menurut Pak Nadi, Yesus itu siapa? A. Tuhan. B. Tuan. Saya akan menjawab biologik dulu, Ya. tidak sesuai keyakinan apapun. Ya. Buat saya itu Tuhan, Sir, maksudnya gentleman, orang, Sorry ya. person. Bukan dari keyakinan manapun, tapi lebih ke logik saya, person. Bagaimana kalau Bapak buka ayat ini? Siapa Yesus itu sebenarnya? Terungkap dari ayat ini. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yesus ketemu perempuan nih, perempuan ketemu Yesus. Lalu perempuan itu kaget. Oh Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang ganjil nggak dengan ayat ini? Atau ada yang mengganjal nggak dengan ayat ini? Buat saya enggak. Ini ada perempuan ya ketemu Yesus. Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Enggak kan sih. Dari Tuhan menjadi nabi itu? Oh, maaf. Oke, kalau itu biologik ya, just one. Ya. Just one, maksudnya pilih salah satu aja. Ya. Dia Tuhan atau nabi? Ya, biologik Tapi sih. sang perempuan tadi itu telah menghina Yesus. Yang awalnya menyebut Yesus itu Tuhan, lalu diturunkan pangkatnya. Itu dia. Pak Wali Kota, dipeluk Pak Wali Kotanya. Pak Wali Kota, saya sadar ya, ternyata Pak Wali Kota ini Lurah. ketua RT. Bukan lagi lurah, ketua RT. Oke. Ternyata Pak Wali Kota ini ketua RT ya. Ditampar itu sama Pak Wali Kota itu. Pok. Oke. Biologik, ya, setuju sih. Tapi Bapak buka di Yohanes pasal 4 ayat 19. Yang ini Pak, Bible yang tahun 2023 terbaru. Yohanes Pasal 4 yang ayat itu sama 19. ya, 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Bau. Ini Bible penerbitnya sama Pak. Saya akan berpikiran positif, mungkin saat itu tipe Pak. Tipe. Ya, saya kan berpikiran positif aja, saya nggak mau ngejudge. Bagaimana tipe? Tapi ini banyak Jadi sekali tipe. keyakinan. Tipe berubah menjadi suatu keyakinan. Itu yang dimaksud. Ini kata Tuhan yang disandingkan kepada Yesus, ya. Itu tidak ada sebenarnya Pak. Oke. Tapi Bible yang terbitan bahasa Indonesia itu memaksakan diri nama Tuhan disandangkan dengan Yesus. Kalau bahasa lain tidak ada Pak. Yesus itu paling tinggi. Kalau yang bahasa Inggris itu Sir, Lord, paling tinggi. Nggak ada. Yesus itu God, nggak ada. Jadi ini tahun-tahun terbitan lama itu Yesus itu ya Tuhan, Tuhan. Oke. Lalu mulai tahun kesekian ya, tahun penjajahan itu masih ada ambiguitas bahasa Pak, antara bingung ini orang-orang ini, hutang versus utang, orang hutan versus orang utan, pembaharuan versus pembaruan, Tuhan versus Tuhan, sehingga ini dimanfaatkan, diserap dan dimasukkan ke dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini, dan disandangkan kepada Yesus dengan pangkat Tuhan. Tapi sejatinya adalah Tuhan, karena memicu akal logika yang ganjil
dan banyak memicu protes, terutama dari kaum umat Islam, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, lalu diganti lagi menjadi Tuhan di sini. Karena memang yang benar ini Tuhan, Pak. Gitu. Sekarang Bapak lihat, buka di Lukas pasal 24 ayatnya 42. Lalu mereka memberikan kepadanya Ya, sepotong ikan goreng. ya. Yesus itu suka makan ikan, Pak. Makanya lambangnya Yesus itu bukan salib sebenarnya. Lambangnya itu iktus. Lambang Kristen versi Yesus yang sebenarnya itu bukan salib, tapi iktus, lambangnya ikan. Karena Yesus itu di dalam sejarah itu dia suka makan ikan. Ini tadi disebut sebagai ikan apa, Pak? Yesus dikasih sepotong ikan goreng. Coba Bapak buka di sini, Pak. Ayat yang sama. 42 ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ini ikan goreng, itu ikan bakar. Ini tipenya ini hal yang sepele begini tipe, Pak. Coba Bapak buka kitab, namanya itu kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Pause dulu, Pak. Oke. Umur berapa tadi Ahazia, Pak? 42 tahun. Bapak minta tolong buka yang itu. Maaf. Ayat yang sama. 22 ayat tadi berapa? 2. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja. Ini penerbitnya sama, cuman tahunnya beda. Yang satu umurnya berapa, Pak? 42. Yang satu umurnya 22. Kalau dalam ilmu teknik itu bagaimana itu, Pak? Angka yang dirubah itu? Ya, dari pengalaman kerja saya ya memang harus ada analisa yang terbukti dulu kalau kita ingin merubah suatu data sih. Bapak buka 2 Samuel pasal 24 ayat 13. Ayatnya 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Berapa tahun kelaparan, Pak? 3 tahun. Oke, kita catat ya, 3 tahun kelaparan. Bapak minta tolong situ. 2 Samuel pasal 24 ayat 13. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa pada engkau di negerimu? Berapa tahun itu, Pak? 7. Ini berapa tadi? 3. Tipe di dalam Bible ini banyak sekali, Pak. Dan itu berubah angkanya. Mana yang benar? Tidak jelas sampai sekarang. Ya, sebagai orang teknik saya akan susah ngejudge dengan data-data yang selalu berubah sih. Di Bible ini diharamkan makan babi. Sementara Paulus menghalalkan semua makan boleh dimakan. Oke. Dalilnya tegas ada di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Bapak buka yang ini, Pak. Oh, yang ini. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Yang haram apa tadi, Pak? Babi hutan ya ini. Babi hutan. Berarti yang babi ternak itu halal. Babi crispy itu halal, babi kecap itu halal, yang dihasilkan dari peternakan babi. Itu halal, karena yang di sini yang haram itu adalah babi hutan. Begitu, Pak. Coba Bapak buka di Imamat pasal 11 ayatnya 7 juga di situ. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Ada hutannya enggak? Enggak. Nah, ini ditambahi hutan, Pak. Di semua Bible yang berbahasa apapun itu nggak ada babi hutan. Hanya Bible bahasa Indonesia saja yang ada hutannya. Lalu di terbitan yang terbaru, karena memicu banyak
menuai banyak protes dari banyak kalangan ya, termasuk umat Islam, bahwa babi hutan ini tambahannya hutan itu salah, typo gitu, sehingga dikembalikanlah babi menjadi babi saja. Jadi semua babi itu haram. Oke. Itu yang benar. Bapak buka di Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 8 ayat 14. Ulangan pasal 14 ayat 8, Pak. Mohon maaf. Ulangan pasal 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ya, stop dulu. Ini yang haram apa, Pak? Babi hutan. Babi hutan. Coba Bapak buka Ulangan 14 ayat 8. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Ini tadi ada hutannya, itu ada hutannya nggak? Ya. Oke. Itu Pak, ini di sini di Bible ini banyak sekali tiponya. Oke. Nggak tahu ini kerjaannya siapa gitu. Kerjaannya siapa? Entah disengaja atau bagaimana. Kita break dulu untuk makan siang supaya ini fresh badan ya. Pak Nadi juga biar fresh juga. Ya, agak shock Kita sih. lanjutkan nanti. Agak shock sih. Agak shock. Shock kenapa? Tiponya tuh loh. Oh, tiponya. Itu kalau saya di kerjaan saya udah mungkin udah diomelin bos habis itu. Ya. Oke, makasih. Baik, alhamdulillah kita sudah makan, nikmat yang besar. Nikmat masih bisa makan apapun, tidak ada pantangan maksudnya, kecuali yang haram. Nah, baik, kita lanjutkan Pak. Ada pertanyaan berikut. Pertanyaan sederhana, mungkin Bapak bisa jawab. Lebih logis mana Pak Nadi? Ibadah itu bernyanyi-nyanyi atau ibadah itu dengan bersujud menghadap Tuhan dengan muka sampai ke tanah? Oke. Ini hanya Logik aja. enggak, ini pilihan tentang pilihan kan, bukan Iya, pilihan. mana yang lebih baik kan? Iya, bukan. Pilihan aja. Oke. Logis mana di akal pikiran kita? Ibadah Oke. itu bernyanyi-nyanyi atau ibadah itu dengan cara bersujud hikmat menghadap kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah? Waalaikumsalam. Oke. Ya kalau buat saya untuk pilihan ya, bukan siapa yang lebih baik ya. Iya. Ya memang ibadah, kita bicara ritual itu Iya. ya harus ada yang di atas, harus ada yang di bawah sih. Jadi Ya, yang di bawah memang harus penempatannya bagaimana dia seharusnya sebagai yang ada di bawah. ya. Pilihannya hanya A atau B? Ya itu sekarang? tadi lebih ke arah merendahkan kan, kayak bersujud dan Oh, semacamnya. Masya Allah, itu logika yang bagus sekali. Memang betul. Tuntunan tentang tata cara ibadah yang benar, liturgi itu, Iya. dengan cara bernyanyi-nyanyi seperti itu, Ya. dalam selotah ya, di dalam peribadatan itu tidak ada di sini. Oke. Tetapi anjuran beribadah yang benar itu ya dengan cara bersujud seperti Yesus tadi itu, Matius pasal 26 ayat 39. Yesus bersujud, Yesus berdoa. Yesus bersujud, Yesus berdoa. Yesus bersujud dan berdoa di dalamnya, kan begitu. Bapak minta tolong buka di kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Nehemia pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Sebentar, mohon ditunggu. Nah, berarti Ezra di dalam sini itu berkedudukan sebagai siapa, Pak? Imam. Imam, betul. Imam untuk peribadatan. Dia membuka kitab itu, semua orang itu duduk. Dia berdiri lebih tinggi. Ada di situ podium. Dan dia menyampaikan khutbah. Dia berbicara sambil membuka kitab. Oke.
Ezra itu adalah Uzair. Di dalam Islam itu dikenal dengan nama Uzair. Itu adalah nabi yang sangat dihormati di tempo zaman dulu. Boleh dilanjut, Pak. Ayat berikutnya. Tadi mana? Membuka kitab. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Iya. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Saat dia khutbah, dia selesai, tapi dia masih membuka kitab itu, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Ada satu tataran ibadah ketika itu ada ucapan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya itu sampai ada qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semua orang bangkit berdiri. Untuk apa? Untuk persiapan mau beribadah. Boleh lanjut, Pak. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Stop dulu. Jadi lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Bahasa Arab dari Allah yang Maha Besar apa, Pak? Allah Akbar itu. Wah, itu ya sering dengar kan? Sering dengar ya. Ezra memimpin peribadatan itu, Allahu Akbar. Lalu ada momen ketika jemaat di belakangnya itu menyampaikan amin. Aminnya itu 2 kali karena di belakang itu ada banyak orang. Allahu Akbar. Lalu di belakang ada suara amin. Itu. Boleh lanjut, Pak. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, begitu. Lanjut, Pak. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan. Ingat, di dalam ini ada kata menyembah kepada Tuhan. Ini artinya sebuah tatanan ibadah ini. Proses penyembahan ini. Menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Berlutut itu ruku, lalu bersujud dengan muka sampai ke tanah. Ingat di sini sujud dengan muka sampai ke tanah. Bapak pernah melihat ini di gereja, bersujud dengan muka sampai ke tanah? Seingat saya mungkin belum. Di gereja Bapak ada? Tidak ada. Mungkin di bawah kolong langit yang luas ini, ya, di atas hamparan bumi yang besar ini, ajaran agama manakah yang ketika beribadah tata caranya seperti ini? Ya, sejauh yang saya tahu sih Islam ya pastinya. Islam. Lalu kenapa saudara kami Kristen tidak taat kepada ini? Ya. Karena yang menjalankan ajaran syariat di dalam Bible ini orang Islam. Mana yang benar menurut Bapak? Seorang wanita itu ketika berpakaian, ya, apalagi ke gereja ini ya, A, memakai tank top, B, berkerudung yang sopan seperti Bunda Maria. Pastinya tank top nggak sopan kan? Untuk dimanapun. Iya. Atau A, pakai rok mini, B, berkerudung dan menggunakan pakaian yang tertutup seperti halnya Bunda Maria mengajarkan. A, rok mini, atau B? Kalau untuk itu saya belum bisa judgement ya. Iya. belum. Karena kan saya tinggal lahir dan besar di era modern seperti ini, jadi sejauh kalau saya minat pribadi, terlepas dari apapun, selama itu buat saya sopan, ya udah gitu loh, saya nggak terganggu. Gitu. Tapi di mesin waktu ini, Pak, ada aturannya, tata cara berpakaian. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi
tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia melindungi kepala. Oh, ya. Jadi hukum tentang tata cara berpakaian untuk wanita itu, ini yang bicara bukan Al-Quran tapi Bible. Oke. Wajib berkerudung. Hukum wajib ini yang sangat ketat. Buktinya apa? Buktinya bagi wanita yang tidak mau berkerudung, maka wajib dicukur habis rambutnya, dibotakin kepalanya. Kalau tidak mau dibotakin, ya berkerudung, karena itu merupakan kehormatan buat wanita. Oke. Siapa yang menjalankan ajaran ini? Islam. Utama. Kalau untuk Kristen kan pastinya yang kayak Ortodoks di paroki seperti suster gitu kan. Kenapa hanya suster? Gak bisa jawab. Maka dari itu, inilah kenapa saya sering bilang, kalau ini Bible ini bisa kita jadikan sebagai pertaruhan kita di akhirat, itu bisa, Pak. Caranya begini, ini logika sains lagi, Pak, bermain. Jikalau nanti Tuhan di akhirat nanti menyatakan ternyata Bible ini adalah ternyata salah, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau Tuhan nanti di akhirat menyatakan bahwa Bible ini ternyata benar, maka orang Kristen masuk surga. Tidak. Nah. Orang Kristen masuk neraka tetap. Orang Islam tetap masuk surga. Benar. Karena apa? Karena orang Kristen tidak menjalankan syariat perintah ajaran Bible ini. Begitu. Misal, contoh haram makan anggur, Imamat pasal 10 ayat 9, Pak. Imamat pasal 10 ayat 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Tapi di gereja ada perjamuan kudus yang diminum anggur. Padahal anggur haram. Oke. Atau minuman keras haram. Siapa yang menjalankan ajaran ini? Orang Islam. Oke. Bapak lihat Matius pasal 27 ayat 59. Yesus mati, dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, tidak menggunakan baju pengantin. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ya. Jadi Yesus ketika mati itu dikuburkan oleh Yusuf itu menggunakan kain lenan warna putih, dikafani, bukan menggunakan peti. Oke. Warnanya apa, Pak? Putih. Putih, bersih. Siapa yang menjalankan ajaran ini? Orang Islam. Karena Yesus itu Muslim. Semua nabi dan rasul zaman dulu itu Muslim. Mulai dari Adam sampai Ibrahim, sampai Daud, sampai Salomo, semua, Ishak, Yakub, Muslim semua. Kecuali muncul Yahudi ya. Yahudi itu karena anak turun dari Yakub itu, Ya. yang disebut sebagai Israel itu, ada namanya Yehuda di situ. Nah, anak keturunan Yehuda inilah membentuk namanya komunitas Yahudi. Komunitas awalnya itu keluarga. Oke. Nama Bani istilahnya, Bani Yahudi, klan. Tapi sekarang menjadi agama, dan itu pun banyak dibelokkan. Tetapi sampai sekarang perlu diingat bahwa Yahudi ini masih menyembah kepada satu-satunya Allah. Oke. Nah, kenapa semua nabi dan rasul adalah Muslim? Buktinya apa? Ada orang nanya bukti, mana buktinya nabi dan rasul adalah Muslim? Gampang sekali, sederhana cara pembuktian. Coba tunjukkan di mana kitab suci manapun di dunia ini. Silakan, mau Bible, mau Torah, mau apa, silakan. Kitab suci manapun di dunia ini yang menjelaskan bahwa para nabi dan rasul itu menyembah kepada selain Allah. Ada tidak kitab suci di dunia ini yang menjelaskan bahwa semua nabi dan rasul itu menyembah kepada selain Allah?
atau menyembah, misal menyembah Yesus misal, ada tidak? Oh, oke. Tidak ada. Termasuk Yesus juga menyembah kepada satu-satunya Allah. Ada di Markus pasal 12 ayat 29. Coba Markus pasal 12 ayat 29. Kita masuk ke lorong waktu 12. zaman ketika Yesus bersama para murid. Ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus itu ditanya oleh para murid, oleh orang ahli Taurat juga, bagaimana Yesus, apa hukum terutama itu? Itu adalah hukum tertinggi, ya. Paling tinggi, hukum paling utama, undang-undang paling utama. Apa itu Yesus? Yesus menjawab, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu. Yesus tidak pernah berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian adalah aku. Siapa yang disembah Yesus? Allah. Berapa? Satu. Sama seperti Musa, Nabi Musa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Musa. Tadi Yesus kan, Markus 12 ayat 29 itu Yesus. Musa juga sama. Musa tidak pernah menyembah Yesus, Musa tidak pernah menyembah berhala, Musa tidak pernah menyembah kepada yang lain. Hanya menyembah kepada Allah, satu-satunya sesembahan. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad, Tuhan itu Esa, kata Musa. Nabi Muhammad juga sama. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, ya. Surat ini Al-Ikhlas, Bapak bacakan ini Al-Ikhlas. Mohon maaf. Yang nomor 1. Ya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Semua nabi dan rasul itu menyembah kepada satu-satunya sesembahan, satu-satunya Allah. Bahkan Yesus pun bersyahadat, Pak. Ada di kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu syahadatnya Yesus. Yesus bersyahadat. Yesus itu menyatakan diri bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa aku Yesus ini, aku adalah utusan Allah. Yang mengutus dan yang diutus sama tidak? Pastinya beda. Beda. Presiden dengan presiden dengan utusan presiden sama tidak? Pastinya beda. Pastinya beda. Presiden mengutus Pak Gubernur untuk menyampaikan risalah, surat untuk disampaikan kepada masyarakat. Gubernur ini presiden tidak? Bukan, tapi dia hanya menyampaikan risalah presiden, menyampaikan surat pernyataan presiden untuk disampaikan kepada masyarakat. Sama, Yesus ini adalah utusan Allah, tapi Yesus bukan Allah. Dia hanyalah menyampaikan risalah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat. Begitu. Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Apakah Pak Nadi yakin bahwa Tuhannya Pak Nadi adalah Allah, satu-satunya sesembahan? Pastinya saya percaya Tuhan itu memang Maha Esa, satu-satunya. Ya. Apakah Pak Nadi percaya bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan dan dia hanyalah seorang Rasul? By logik ini, iya, saya melihat Yesus adalah utusan. Apakah Pak Nadi percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul, sebagaimana nabi-nabi yang lain? Pastinya. Ya. Apakah Pak Nadi pada hari ini mau bersyahadat? Jika dibimbing, ya mohon bantuannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mau bersyahadat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di sini saya bersama Pak Ipung dan segenap kru Mu'alaf Center Hagia Sophia serta bersama Pak Nadi. Dan yang hari ini yang membuat kita bahagia adalah bertambahnya satu saudara kita yang akan kembali ke agama Islam, ya. Yang tadi sudah banyak diskusi nggih Pak Nadi sama Pak Ipung, dan insya Allah pada kesempatan hari ini siap untuk masuk, bukan masuk istilahnya, kalau yang pakai istilahnya Ustaz kayak nama, tapi pulang, yaitu kepada agama Islam, yang insya Allah siap untuk dibimbing bersyahadat nih. Kalau sebenarnya lebih utamanya Pak Ipung ini. Apa-apa. Saya minta tolong untuk membina beliau. Soalnya saya kan tidak di sini. Apakah Pak Nadi siap untuk bersyahadat? Siap. Siap, Masya Allah. Kita mulai. Mari. Nanti ikuti saya dalam mengucapkan. Nanti 1-2 kata saya ucapkan. Pak Nadi silahkan mengikuti. Oke. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Pemurah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Isa utusan Allah dan hambanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Nadi sudah masuk Islam, sudah kembali pulang ke Islam. Sekarang kita saudara, Pak. Terima kasih sambutannya. Nih, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina kalimil muslimin. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu dan terimalah segala amalan-amalan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan segala apa yang telah kami perbuat dari segala keburukan, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah amalan-amalan kami, dan jadikanlah kelak kami sebagai penghuni surga-Mu di sisi Nabi-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah telah berlangsung prosesi pensyahadatan yang khidmat, ya. Yang khidmat penuh dengan berkah insyaallah pada momen hari ini. Sungguh momen yang dimuliakan Allah. Saya merasakan energi yang berbeda pada siang hari ini, karena beliau ini mencari Islam ini sudah sejak lama, Ustaz. Sudah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih sudah bimbang tentang kekristenan, sudah bimbang. Dan beliau ini bukan karena menikah, bukan karena mau menikah, ya. Bukan karena minta sertifikat, ya, untuk dijadikan syarat ke KUA, bukan. Tapi memang beliau
janjian dengan saya itu untuk dialog. Beliau saya ingin tahu gitu kan, mana yang sesungguhnya terjadi itu apa gitu kan, kenapa kok begini. Beliau sudah lama janjian, sudah sejak Ramadan ya, sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan tahun ini. Ya Allah, iya sebelum Ramadan kemarin ini sudah janji dengan saya. Tapi cuman memang waktu kita memang gesekan terus enggak ketemu. Ya, sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah berapa bulan nih kita janjian? Ya bisa sebenarnya sebulan lebih kan? Ya, sebulan lebih. Ya, alhamdulillah kita bertemu hari ini, dan kami nanti akan melanjutkan ke Jakarta. Insya Allah akan ada 8 orang bersyahadat di Jakarta, pulang ke Islam. Ini di Solo ini, di Surakarta ini, saya menemukan saudara baru, keluarga baru, Pak Nadi Kantif ya, Pak Nadi Kantif Prasetyo. Saya akan hafal namanya. Kita akhiri momen kali ini. Saya minta tolong titip kepada Ustadz Amir untuk membimbing beliau selanjutnya. Karena ini sebenarnya titipan yang sangat berat. Karena setiap nanti ini adalah titipan buat antum, ini titipan yang mulia. Karena apa? Ini adalah buat Ustadz Amir penghargaan luar biasa, karena setiap orang yang membimbing mu'alaf, setiap mu'alaf itu mengerjakan kebajikan. Nanti misalnya Pak Nadi mengerjakan wudhu ya, setiap harinya berwudhu, maka Ustadz Amir yang mengajarkan wudhu dapat pahala. Itu algoritma Islam. Tidak ada di agama lain. Setiap kali misalnya Pak Nadi baca Al-Fatihah, yang mengajarkan adalah Ustadz Amir, setiap kali membaca Al-Fatihah, Ustadz Amir yang dapat pahala. Segitu. Jadi kemuliaan Islam itu luar biasa, dan jaminan masuk surga itu terbuka lebar di dalam ajaran Islam ini, terbuka lebar. Yang sering kali saya ajarkan tentang algoritma bagaimana cara kita masuk surga itu secara mudah, itu mudah sekali di Islam itu, tanpa perlu adanya penyaliban. Begitu tadi sudah kita jelaskan kan, penyaliban itu bagaimana dan seterusnya. Dan nanti ini mohon nanti minimal bisa belajar sholat, minimal bisa sholat. Ya. Kami tanggung jawab kepada Allah nanti biar enak ya. Jadi nanti ketika ditanya, dulu sudah pernah mensyahadatkan Pak Nadi, terus bagaimana gitu kan, kami menjawab enak nanti di akhirat, ya Allah beliau sudah bisa sholat. Jadi kita nggak punya jawaban yang sulit nanti ketika ditanya sama Allah. Begitu. Tetap nanti kalau ada mau yang didiskusikan, kami terbuka lebar untuk bisa sharing-sharing ya, sharing-sharing, dan untuk bisa saling diskusi timbal balik. Begitu. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga, serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.